Posisi tata ruang tersebut membuat bandara dan pusat kota terletak di ujung yang berbeda. Dari sini, saya akan memulai petualangan di Ambon. Hai pemirsa, senang sekali saya Sylvia dapat menjumpai Anda dalam program Jendela Dunia. Dan dalam episode kali ini saya akan menelusuri indahnya kota Ambon. Dari Bandara Patimura ini saya akan memulai perjalanan saya menelusuri jejak bangsa asing di Nusantara bersama Jendela Dunia. Buka mata, selebar dunia. Dari Bandara Udara Internasional Patimura, saya memulai perjalanan menuju kota Ambon. Perjalanan menuju pusat kota Ambon akan dapat ditempuh melalui jalan darat. Perjalanan menuju kota Ambon akan lebih lama jika menempuh jalur memutar, namun ada jalan singkatnya ternyata, yaitu dengan menaiki kapal feri. Nah, saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Boka dan saya akan menuju ke Pelabuhan Galala. Dari sini saya akan naik kapal feri ke kota Ambon untuk mempersingkat waktu. Perjalanan dengan kapal feri dari Poka memakan waktu kurang lebih 10 menit saja untuk sampai ke daerah seberangnya yaitu Galala. Sepanjang perjalanan terlihat keindahan pemandangan laut dengan gunung-gunung di sekitarnya. Sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Galala dan dari sini saya akan mulai perjalanan saya untuk menjelajah pusat kota Ambon. Ikuti saya yuk! Semenjak kedatangan Portugis pada tahun 1513, kota Ambon mulai berkembang. Hal ini disebabkan karena Portugis membangun benteng di dataran Honipopu. Di dataran inilah kelompok masyarakat yang membangun benteng akhirnya mendirikan perkampungan yang disebut Soa. Oleh bangsa Portugis, perkampungan Soa disebut Cidade do Amboino yang artinya adalah kota yang teratur dengan masyarakatnya yang taat peraturan. Tidak hanya keunikan geografinya yang berbentuk melingkar seperti huruf U, keunikan lain kota Ambon adalah hegemonitas. Kota Ambon memiliki masyarakat dari berbagai latar belakang etnis. Ada masyarakat keturunan asing seperti Tionghoa, Arab, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kota Ambon telah melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang. Dengan cerita sejarah yang begitu banyak, sebanyak budaya bangsa-bangsa asing yang turut mewarnai budaya masyarakat di wilayah ini. Sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Di kawasan Indonesia Timur, bangsa yang pertama kali menjajah adalah bangsa Portugis, baru kemudian Belanda. Nah, salah satu benteng pertama yang dibangun bangsa Portugis adalah Benteng Victoria. Pak.
Nah, saat ini saya sudah berada di Benteng Victoria atau yang dikenal juga sebagai Benteng Kota Laha. Benteng ini dahulunya menjadi pusat pertahanan bagi bangsa Portugis ketika melawan Sultan Babula pada tahun 1575. Benteng Victoria merupakan benteng paling tua di kota Ambon. Terletak di pusat kota Ambon, benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, yaitu tahun 1575, tepatnya pada masa pemerintahan Gubernur Gaspar de Melo. Dari depan benteng ini, para wisatawan bisa langsung menyaksikan Teluk Ambon yang sangat indah pada waktu senja hari. Wah, Benteng Victoria membutuhkan waktu 13 tahun untuk membangunnya. Kemudian diberi nama Nossa Senhora da Anunciada yang artinya sampai di sini Bunda Maria dibangun. Terkadang oleh penduduk setempat benteng ini dinamakan Benteng Kota Laha, yang berarti benteng di pelabuhan Teluk Dalam. Bangunan benteng ini terdiri dari 4 penjuru di mana 2 penjuru berada di sebelah barat dan 2 penjuru lainnya menjorok ke laut. Benteng Victoria benar-benar menjadi pusat pertahanan bangsa Portugis kala itu, ketika bangsa Portugis kalah perang dengan Sultan Babula di tahun 1575. Well, ternyata benteng ini didirikan oleh bangsa Portugis karena mereka memang kalah perang loh. Bangunan Benteng Victoria atau Benteng Kota Laha berbentuk segi empat yang mengikuti gaya bangunan Eropa di abad pertengahan. Pada keempat sudutnya dibangun 4 buah menara bersegitiga untuk menempatkan meriam karena ancaman terbesar akan datang dari laut. Jadi, kedua menara meriam lainnya yang menghadap laut dibuat kokoh ketimbang meriam yang mengarah ke darat. Dari awal saya masih bingung nih, kenapa nama benteng ini bernama Benteng Victoria ya? Nah, ternyata waktu itu Belanda atau VOC memukul mundur bangsa Portugis pada tanggal 23 Maret 1605 di bawah pimpinan Admiral Stephen van der Hoeven. Barulah benteng ini berganti nama dengan New Victoria yang artinya kemenangan baru di tahun 1614. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Benteng Amsterdam dan benteng ini merupakan salah satu benteng bersejarah di kota Ambon, tepatnya di Desa Hila. Seperti apa dalamnya? Kita lihat sama-sama yuk. Benteng Amsterdam awalnya dibangun bangsa Portugis yang dipimpin Francisco Serrao pada tahun 1512 yang kemudian diambil alih oleh Belanda di abad ke-17. Oleh Portugis, benteng ini dijadikan tempat penyimpanan rempah-rempah untuk dijual belikan. Setelah direbut oleh Belanda, benteng ini dibangun lebih luas dan diubah menjadi kubu pertahanan.
Halo Pak, apa kabar nih Pak nih? Baik ya. Bisa lihat benteng Pak? Bisa. Oke. Silakan. Wah, pemandangannya indah sekali ya Pak kalau dilihat dari lantai 3 ini. Iya benar saya. Nah, berbicara mengenai benteng Amsterdam ini, kira-kira sejarahnya seperti apa sih Pak? Jadi sejarah Benteng Amsterdam. Benteng Amsterdam ini awalnya adalah sebuah loji Portugis yang dibangun pada tahun 1512. Pada tahun 1605 Belanda masuk Maluku. Itu pun di desa Hilai. Dan Belanda merebut loji ini dari bangsa Portugis. Kemudian merubah loji ini menjadi suatu kubu pertahanan. Karena pada tahun 1664 sampai dengan 1667 itu sudah terjadi peperangan antara bangsa Belanda dengan masyarakat di Jazirah Lehitu yang dikenal dengan Perang Hitu I, Perang Hitu II. Itu perangnya untuk apa Pak? Jadi perang itu karena masyarakat Jazirah ini sudah merasa tidak aman lagi dengan tindakan Belanda. Makanya masyarakat di Jazirah ini di bawah pimpinan Kapitan Kakiang, mereka menyerang Benteng Amsterdam yang diduduki oleh bangsa Belanda. Ini kan benteng sudah lama berdirinya. Apakah sampai sekarang sudah pernah dilakukan upaya konservasi Pak? Ya sudah, jadi upaya konservasi itu pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Jadi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang Musjata, mereka mengadakan satu studi kelihatan untuk mau mencari tahu apa benteng ini bentuk dulunya seperti apa. Makanya mereka mencari data ini sampai ke negeri Belanda, sampai di Museum Amsterdam, dan mereka menemukan gambar asli daripada benteng Amsterdam itu. Makanya pada tahun 1991 itu mereka mengadakan konservasi dari tahun 91 sampai dengan tahun 94. Jadi 3 tahun anggaran itu. Sampai sekarang sudah, kalau sekarang kan tahun 2014 sudah ada upaya lagi tidak? Sampai sekarang ini belum ada. Belum ada Ya lagi. memang ada kerusakan kecil-kecil yang saya sudah usulkan, tapi masih belum bisa diubah. Biasanya itu yang dikonservasi bagian mana Pak yang rusaknya? Karena sudah terlalu lama makan usia, ditumbuhi oleh pohon-pohon beringin yang paling besar, makanya atap ini pun hilang. Justru itu benteng ini dipugar secara total. Ya Pak Damri, ini kan benteng erat kaitannya dengan bangsa asing seperti bangsa Portugis, Belanda. Nah sampai sekarang ini bangsa-bangsa asing tersebut masih suka datang nggak sih Pak ke bentengnya? Ya, jadi begini, kalau kita lihat benteng di Maluku, khususnya di Pulau Ambon, kalau bangsa Belanda itu mereka datang itu seringkali mereka mengadakan suatu acara di sini, acara makan petita. Kalau kita di Maluku ini identik dengan makan perdamaian. Jadi biasa kalau ada satu konflik antara kedua desa, desa A dan desa B, kalau sudah ada sepakat untuk membuat satu perdamaian, disitulah diadakan acara makan petita. Jadi makan petita itu makan orang banyak atau makan bersama. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya nih. Saya jadi tahu wawasan saya jadi luas tentang benteng ini tentunya. Bisa antar saya untuk ke bawah lagi Pak? Bisa. Oke. Ada banyak makanan khas di Ambon, tetapi saya penasaran untuk mencicipi makanan yang terbuat dari sagu.
Di Ambon, sagu diproduksi menjadi beberapa macam makanan. Salah satu yang terkenal adalah sagu bakar yang dicampur dengan parutan kelapa dan gula nira. Selain itu ada juga papeda yang menjadi salah satu makanan pokok khas Ambon. Saya berkesempatan berkunjung ke kediaman keluarga Siloy untuk mencicipi sagu bakar khas Ambon. Kediaman keluarga Siloy terletak di pinggir laut dan nyaris meninabobokan saya karena suasananya yang amat sangat nyaman. Di sini saya bisa menyaksikan cara memasak sagu bakar dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Nah, Mama, ini makanan apa namanya? Ini namanya sagu. Sagu diapain nih? Sagu dibakar. Bakar sagu namanya berarti ya? Sagu, ya. Gimana itu Mama cara buatnya? Ya. Nih harus hati-hati ya, Mama. Oh gitu. Nah, kalau yang ini apanya? Ini sagu. Oh, ini sagunya. Ini sagunya udah diserut ya, Maya? Ya, sudah dihaluskan. Sudah dihaluskan. Tapi biasanya makanan ini disajikannya setiap kapan itu, Ma? Minum teh pagi, Oh, makan teh siang pagi. bisa, makan sore juga bisa. Oh, buat makanan sehari-hari Ya, berarti hari-hari, ya? ya. Cemilan gitu, Ma ya? Ya. Biasa disajikan sama apa? Sama ikan, Mm-mm. sama kuah. Mm-mm. Kalau tidak, kalau minum teh pagi sama teh gula. Teh gula Ya, makan sama kacang. sama kacang. Ya. Ini emang makanan khas dari Iya, makan khas Ambon. Ambon manis. Oh, ditaburin. Kalau penyangganya ini namanya apa, Ma? Ini namanya kuda-kuda. Kuda-kuda. Ini emang dikhususkan Ya, untuk khususnya untuk taruh korna. Hmm, Yang ini namanya korna. korna. Iya, korna. Sudah. Oh, daun pisang. Ya. Ini tas sudah jadi. Ini yang sudah matang Ya, seperti itu. matang. Berarti dari tadi habis ditaruh itu udah nggak dibakar lagi ya? Tinggal ditutup doang berarti ya? Iya, tunggu masak. Tunggu masak. Coba Mas, saya Mas. Oke. Iya, nyongkelnya aja ternyata susah. Bentar dulu, Mah, kejepit lagi. Dapat. Iya, bakar sagu ala Nisha dan Mama sayang nih. Kayak gitu Mah ya. Wanginya juga enak ya Maya, walaupun cuma dibakar aja ya. Nggak ada tambahan apa, nggak ada, cuma dibakar aja kan. Coba dulu ya. Enak Mah. Enak. Tapi lebih mantep kalau pakai teh manis nih Maya. Iya. Teh manis, Enak, ya. terus pakai tambahan mungkin coklat Mas, ya bisa pakai Kacang, coklat. makan pakai kacang. Mama, terima kasih nih udah diajarin cara bikin bakar sagunya. Sekarang Nisha pamit dulu ya, Ma ya. Ya. Nanti kembali lagi ke Ambon. Siap. Orang Ma Ambon manis-manis kok, Ma. Pamit ya, Ma ya. Assalamualaikum. Ya. Kota Ambon adalah kota seni. Masyarakat Ambon terkenal memiliki jiwa seni yang kuat dengan bakat menyanyi dan menari. Saya berkesempatan nih untuk menyaksikan salah satu tarian khas yang ada di kota Ambon. Orlapai Sau Reka Reka. Halo Bung Yonas.
Kabar nih. Ada itu saja jalannya. Latihan terus ya. Lagi pada ngapain ini Bang? Lagi pada ngapain? Lagi latihan tari Orlape Sorekareka. Oh, reka-reka. Ya, Itu Sorekareka. tari apa namanya? Ini tarinya tari Sorekareka, tarinya dari pohon sagu. Artinya pohon sagu seperti itu. Iya, dari sagu. Tari ini melambangkan tari kekerabatan antara orang pegunungan dengan orang pesisir pantai. Oh gitu. Nah Dengan biasa gerakannya gerakan kaki. biasanya Cara dilakukannya kapan tuh? itu biasanya dilakukan untuk acara-acara pelantikan raja, acara-acara resepsi atau acara-acara penerimaan tamu. Seperti itu ya Bang ya. Ini yang nari memang khusus anak kecil atau bisa orang dewasa juga bisa ikut nari? Ini dari anak kecil dari umur 5 tahun sampai 20 tahun atau lebih dari 20 tahun. Orang dewasa juga bisa, malahan ibu-ibu juga bisa. Ibu-ibu bisa ya, nggak ada batasan umur berarti ya? Ya. Berarti saya boleh coba dong? Boleh. Oke, saya taruh dulu ya Pak ya. Tari Orlape Saurekareka atau disebut juga tari gaba-gaba. Tari ini dibawakan dengan menggunakan gaba-gaba yang berjumlah 4 buah yang dipukul sebagai alunan musik dalam tari ini. Mulai dari tempo yang lambat sampai cepat. Tari Saurekareka adalah tarian yang mempertunjukkan kelincahan kaki untuk menginjak bagian tengah 4 bilah gaba-gaba atau pelepas sagu yang ditabuh secara bersilangan. Kombinasi pola lantai dan gerak serta ritme musik lebih memperkuat ungkapan betapa seluruh masyarakat negeri atau desa setempat merasa sangat senang dengan hadirnya tamu kehormatan di negeri atau desa mereka. Wah, saya jadi dianggap seperti tamu kehormatan nih di sini. Tarian ini menggunakan properti gaba-gaba atau bagian tangkai dari pohon sagu atau rumbia sebagai makanan khas rakyat Maluku dan dalam dialek Maluku disebut juga jaga sagu. Lagi tuh. Aduh. Aduh, makasih banyak nih Bu Yana sudah diajarin nari nih. Aduh, tapi capek juga ya Pak ternyata nari kayak gini ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oke. Jalan-jalan sambil belajar sejarah di kota Ambon sangat mengasihkan. Banyak hal penting yang kita temui di kota yang cantik ini. Wah, ternyata seru juga ya jalan-jalan di kota Ambon. Tadi kita sudah menikmati kuliner, wisata alam, dan wisata budaya. Namun sayang sekali nih perjalanan saya harus berakhir di sini. Kalau misalkan ada kritik dan saran, bisa dikirim ke alamat yang di bawah ini. Dan saksikan terus perjalanan saya dalam menjelajah jejak-jejak bangsa asing di Nusantara bersama Jendela Dunia. Buka mata, selebar dunia. Sampai jumpa!